dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa mudah-mudahan kita pergi senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala macam bala dan musibah. Mudah-mudahan dunia kita dapat kita manfaatkan dengan baik untuk bekal kita di akhirat. Dan kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita meninggal pada husnul khatimah. Salam salam surahkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan saat kita panjatkan sebagai cinta kita kepada Rasulullah, akan menjadi syafaat dari kiamat yang akan datang, yang akan menolong kita pada yaumul hisab nanti. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sakit mudah-mudahan kita sembuhkan, mudah-mudahan kita mudahkan. Apapun hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadihi niyyah wa likulli yang salihah. Lahadudina min musabah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekarang masuk ke surat Al-Baqarah. Ya, sebelumnya mohon maaf, kemarin 2 minggu betul-betul ya saya nggak bisa ikut tidak pada ini. Minggu yang lalu karena mengacara di rumah orang tua, acara haul yang sudah 7 tahunan. Kemudian kemarin saya diminta untuk napak tilas, rombongan napak tilas Ziarah Wali Songo. Bukan cuma sekedar sebenarnya, kalau saya itu kalau dulu menjaga-jaga tempat-tempat itu bukan sekedar sejarah, tapi napak tilas bagaimana perjuangan mereka dalam fisabilillah itu seperti apa, sejarah bagaimana. Karena kita melakukan sejarah, ya. Makanya sampai sekali kalau banyak di antara kita yang tidak mau belajar sejarah sebenarnya. Kalau kita mau jujur, Al-Quran isinya sejarah. Pertama, setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Baqarah itu apa? Sapi. Bercerita tentang sapi. Ali Imran bercerita tentang keluarga Imran, sejarah juga. Ada surat Yunus, cerita tentang Nabi Yunus itu sejarah. Cerita tentang apa lagi? Al-Isra juga ya sejarah. Al-Lahab yang kita omongin itu tentang sejarah juga. Jadi sampai Anas di surat terakhir pun lepas dari sejarah. Makanya Al-Quran itu dalam Al-Fatihah disebutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang orang-orang dapat iman siapa, yang dapat marah Allah siapa, ya itu sejarah. Makanya kita nggak pernah lupa dari sejarah. Tujuan kita baca sejarah itu tak lain dan tak bukan untuk standarisasi kita, untuk memperbaiki diri. Dulu kayak gini, tantangannya begini, sekarang bagaimana, kita harus bagaimana, kan gitu ya. Itu nggak usah dari sejarah. Nah, kemarin itu jadi itu bagian dari rihlah perjalanan ya. Kalau buat saya itu ngecas lagi yang dulu tuh pernah. Jadi saya memahami lah ya bagaimana sejarah awal masuk Islam, seperti bagaimana dulu di Jawa, bagaimana Sumatera, bagaimana bagaimana kerajaan Mataram, bagaimana bagaimana kita paham ya. Tujuan tak lain dan tak bukan karena memang hidup kita itu akan lebih baik kalau kita tahu cerita masa lalu untuk ke depan. Jadi sejarah itu adalah cerita masa lalu, kejadian masa lalu yang membawa perubahan untuk masa depan. Kalau cerita sejarah nggak bisa merubah hidupnya, berarti ya cuma sekedar dongeng doang, omong kosong. Ya mudah-mudahan. Nah, seperti ini pun kita akan bahas tentang surat Al-Kafirun. Kalau kata teman kita Al-Kafirun non muslim, apa boleh disebut kafir non muslim. Nah, kita nggak bahas masalah itu ya. Nanti kita akan paham kenapa disebut non muslim, kenapa kafir. Kita sudah paham dulu apa definisi kafir. Baik, hari ini kita belajar tentang
Al-Kafirun. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ulama-ulama salaf dulu itu paling takut ketika membahas Al-Quran itu sebenarnya tafsir. Kenapa? Karena yang namanya tafsir Quran itu berarti kita coba memahami maunya Allah. Jadi belajar tafsir itu adalah belajar bagaimana kita memahami maunya Allah dalam Al-Quran. Sementara sudah tidak ada lagi kadang komunikasi kepada Tuhan langsung. Rasulullah sudah meninggal dunia, wahyu sudah tidak ada. Jadi maka ulama dulu itu kadang-kadang menghindari kata-kata tafsir karena bebannya berat. Contoh Abu Bakar saja ketika ditanyakan sebuah masalah tentang sebuah ayat, Abu Bakar nggak mau menjawab. Kenapa? Dia takut salah. Dia takut maunya Allah tidak seperti yang Allah inginkan. Maka baik ulama-ulama yang tawadu, yang memang benar-benar warok menjaga itu nggak mau. Wallahu a'lam bimuradi. Selalu kata begitu. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Nah, tapi kalau ini tidak dijelaskan dengan pendekatan keilmuan, umat nggak bakal paham. Umat nggak bakal paham. Maka adalah ulama-ulama yang tetap beristihad, berjihad dengan ilmu mereka. Tujuannya supaya umat ini paham maunya Allah seperti apa. Tapi di dalam semua kajian-kajian kitab itu selalu diakhiri dengan kata-kata wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimuradi. Cuman Allah yang maha tahu. Nah, bicara tentang tafsir itu berarti bicara tentang pemahaman. Makanya kembali lagi bahwa kita ini hidup ini berdasarkan penafsiran agama yang kita pahami. Agama nggak akan berubah, Al-Quran tidak akan berubah. Sejak Rasulullah ada sampai sekarang, Al-Quran tidak berubah. Yang berubah apa? Penafsiran kita, pemahaman kita terhadap isi Al-Quran. Kita sudah sering bahas kadang-kadang kan dalilnya sama, kenapa nanti cara hidupnya beda? Kenapa? Beda pemahaman. Baik, surah Al-Kafirun ini adalah dikatakan surat Makkiyah. Tapi dia bilang Madaniyah. Berarti surat ini diturunkan sebelum hijrah. Al-Quran itu sangat unik juga luar biasa. Sebenarnya Al-Quran itu bisa dan mudah dipahami oleh orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu adalah laboratorium terbuka yang siapapun bisa mengkaji ini. Karena memang Al-Quran pertama kali diturunkan buat siapa? Buat orang Islam? Bukan. Al-Quran itu awal-awal diturunkan buat orang kafir. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, yang dihadapi siapa? Kaum kafir. Makanya mereka, kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa sedemikian rupa? Kenapa orang kafir juga paham? Karena apa? Karena memang Al-Quran itu diperuntukkan buat seluruh manusia, bukan cuma buat orang Islam saja, orang non-Muslim pun, orang kafir pun bisa memahami Al-Quran. Makanya jangan aneh kalau ada para orientalis, para misionaris yang paham bagaimana Al-Quran itu, karena Al-Quran bisa dikaji, Al-Quran bisa dipelajari. Bahkan banyak sekali orang-orang yang akhirnya masuk Islam karena adanya Al-Quran. Kita dengar cerita bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengar adiknya baca surat Toha. Nah, karena Umar bin Khattab ini paham, tahu makna surat Toha, walaupun dia belum memeluk Islam, hatinya bergetar. Maka akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu mudah dipahami oleh orang-orang non-Muslim saja atau orang yang kafir. Baik, para saudara sekalian, surat Al-Kafirun ini turun sesudah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un surat apa? Al-Baqarah. Ya, nanti kita bahas tentang Al-Baqarah. Jadi surat itu turun setelah surat Al-Ma'un. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW membaca surat ini, ya, surat Qul Hu dan surat Al-Kafirun
2 rakaat setelah tawafnya. Jadi makanya Pak, kalau kita lagi haji atau umroh kan tawaf ini. Nah, habis tawaf itu disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim. Ini sholat sunat mutlak atau ada juga sholat sunat tawaf disebutnya. Nah, bacaan yang dibaca itu cuma 2 surat. Setelah Fatihah Qul ya, rakaat kedua Fatihah Qul hu. Itu dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah selesai tawaf. Maka sampai sekarang itu pun sama, umat Islam dianjurkan setelah tawaf sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama baca Qul ya, rakaat kedua baca Qul hu setelah Fatihah tentunya. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan bahwa hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW membaca kedua surat itu sebelum 2 rakaat sholat subuh. Jadi Rasulullah itu sebelum sholat subuh itu sholat sunat, yang dibaca rakaat pertama bacanya Qul ya, rakaat kedua bacanya Qul hu. Jadi kenapa kita lihat Ustaz tuh dia mau baca Qul ya, Qul ya, Qul ya. Karena Rasulullah sering sholat juga itu membaca dua surat ini. Apalagi sholat ketika kita dalam waktu-waktu yang sempit. Contoh maghrib kan waktu sedikit tuh, ya maka kita gunakan bacalah surat-surat yang pendek. Baca surat-surat yang pendek. Yang perlu kita garis bawahi adalah Rasulullah tidak pernah melarang umatnya sholat dengan cepat, tapi Rasulullah pernah menegur sahabat yang sholatnya lama. Ada nggak hadis Rasulullah menegur sahabat yang sholatnya cepat? Nggak ada. Tapi ada sahabat yang sholatnya lama malah ditegur. Contoh Mu'adz bin Jabal, ketika memimpin sholat kan sholatnya panjang-panjang tuh. Apa kata Rasulullah? Afattalim ya Mu'adz. Mau bikin ulah di sini Mu'adz. Sholatnya lama-lama. Justru sholat itu ya, kalau memang kita lagi sempit monggo silakan. Tapi kalau lagi bawa jamaah, lagi jadi imam, jangan baca surat kalau kita. Baca surat itu lihat kondisi jamaah. Apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat ini udah khotbahnya lama, bacanya panjang-panjang, sementara di perkantoran di mall, di mana karyawan butuh waktu buat makan siang, butuh istirahat. Kalau itu terlalu lama, akhirnya mereka tidak bisa makan dan tidak bisa istirahat. Yang dosa siapa? Imam dan khotib. Kenapa? Menyengsarakan jamaah. Ini kadang-kadang etika ini kita harus pahami, ya, kita harus pahami. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah itu kerap membaca surat Qul ya dan Qul hu bersama dalam sholatnya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sesudah maghrib sebanyak 20 kali atau belasan kali surat Qul ya dan Qul hu. Baru Rasulullah itu kalau sholat itu baca Qul ya-nya nggak sekali Pak. Bisa 20 kali bacanya, bisa Qul-nya 20 kali. Oh bid'ah, ini hadis ada. Kita ya ini ilmunya belum nyampe. Jadi kalau ada orang baca Qul ya, Qul hu, ini hadis ada. Rasulullah sering kali mengulang-ulang sholat itu dan membaca 2 surat ini. Nanti kita akan paham, kita akan tahu kenapa ada fadilah besar di dalam surat Qul ya ini. Disebutkan bahwa Qul ya ayyuhal kafirun itu sama dengan seperempat Al-Quran. Qul hu berapa? Qul hu sepertiga. Kalau Qul ya seperempat. Jadi walaupun cuma baca Qul ya Qul hu, ya itu fadilahnya sangat besar. Kita baca Qul ya sama saja kita membaca seperempat Al-Quran. Pahalanya, bukan baca aja ya, pahalanya. Baca Qul hu sama dengan sepertiga Quran. Ya. Jadi itu fadilah tentang besarnya pahala membaca surat Qul ya dan Qul hu. Ya. Imam Ahmad mengatakan, ya, dari hadis dari Ibnu Umar juga mengatakan bahwa ia memperhatikan Nabi selama 1 bulan
Dan beliau dalam 2 rakaat sebelum subuhnya selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi kalau sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar itu disunahkan baca sebenarnya rakaat pertama baca qul ya, rakaat kedua baca qul hu. Ya. Dalam sebuah hadis diceritakan Imam Ahmad mengatakan setelah menceritakan kepada kami Hashim bin Qasim, ya, datanglah Muawiyah. Rasul berkata kepada Muawiyah, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun, summa nin ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki." Kata Rasulullah berpesan kepada Muawiyah, memang pesannya kepada Muawiyah. Mukhatabahnya siapa? Muawiyah, tapi ini sebenarnya buat kepada seluruh kita umatnya. Kata Rasulullah, bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, lalu tidurlah. Karena sesungguhnya surat ini merupakan pembebasanmu dari kemusyrikan. Jadi kalau mau tidur, kalau bisa nih baca kuliah tuh. Kita bahas baca kuliah. Berapa lagi? Kulhu. Kalau kulhu falak binas kan buat apa namanya? Sihir gitu kan. Nah kalau ini buat sifat-sifat kemusyrikan. Kadang-kadang kan di kita tuh ada kecenderungan, Pak. Ada kecenderungan kita lebih mempercayakan Allah daripada kuasa Allah. Benar nggak? Kadang kita nggak sadar tuh, ya. Berangkat ke kantor gitu, aduh nggak mau dompet, sini stres. Padahal Allah Maha Pemberi Penolong. Akhirnya apa-apa bergantung kepada makhluk, ya. Jadi bicara syirik itu tidak selalu melulu kepada benda-benda yang sifatnya bisnis. Ketergantungan kita kepada sebuah benda pun jatuh dalam dunia kesyirikan. Ini hati-hati juga kita. Nah, insya Allah dengan kita rajin membaca qul ya ayyuhal kafirun itu, Allah akan hindarkan kita dari sifat-sifat kemusyrikan. Dalam hadis lain, ya, dalam kitab Tabrani disebutkan Rasulullah bersabda, "Idza awaita ila firasyika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki." Kata Rasulullah dalam kitab Tabrani di hadisnya, apabila kamu telah merebahkan dirimu di atas tempat tidur, maka bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, karena sesungguhnya surat ini merupakan pembebasan dari kemusyrikan. Ya. Kita belum bahas masalah isi ayatnya nih, ya. Ini tentang fadilahnya surat dulu berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan sunnah. Imam Ahmad mengatakan dalam hadisnya dan di dalam kitabnya, Rasulullah SAW, ya, telah datanglah Nawfal dari Al-Haris bin Jabalah, diceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang akan aku baca ketika hendak tidur." Rasulullah, saya mau tidurnya, kalau mau tidur baca apa ya? Kata Rasulullah, "Idza akhadta madja'aka minal laili faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki." Apabila engkau berada di peraduanmu di malam hari, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun, karena sesungguhnya surat ini merupakan pembebasan dari kemusyrikan. Jadi ini adalah salah satu fadilahnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Menurut sunnah-sunnah Rasulullah, disunahkan tidur sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun.